Halo sahabat-sahabat budidaya, jumpa lagi di channel Rencang Klaten. Kali ini kita akan menengok kolam budidaya belut di malam hari. Kita bisa melihat kebiasaan-kebiasaan belut di malam hari ya. Kebetulan tadi sore debit air ini saya naikkan untuk persiapan membuat konten untuk malam hari ini ya. Dan untuk enceng gondok dalam budidaya belut itu kita harus memakai enceng gondok yang akarnya itu lebat. Dan enceng gondok itu tidak bisa sangat besar ya. Enceng gondok itu ada dua macam. Pertama yang akarnya besar itu sangat bagus untuk budidaya belut. Dan yang kedua itu teman-teman mungkin tidak asing lagi yang enceng gondok yang bisa menjulang sangat tinggi itu kurang bagus dalam budidaya belut. Jadi saya menyarankan untuk memakai enceng gondok yang akarnya itu banyak dan tidak bisa besar ya. Dan untuk sahabat-sahabat Rencang Klaten, saya sarankan untuk memperhatikan video ini sampai selesai. Dan bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar. Untuk tanaman dalam budidaya belut ini saya memakai enceng gondok dan kangkung. Bisa juga ditambahkan dengan padi. Dan untuk luas kolam ini 1,5 kali 5 meter ya teman-teman. Dalam budidaya belut itu kolam itu lebih bagus memanjang, mengingat belut itu mempunyai daerah kekuasaannya. Jadi untuk kolam bentuk persegi bulat itu kurang efektif ya teman-teman. Tetapi perlu diingat, kurang efektif itu belum tentu tidak bisa. Mungkin di lain kesempatan saya akan menunjukkan budidaya belut dalam ember. Dan kali ini mungkin di hari ini, hari dimana saya mengupload video ini, untuk kolam budidaya belut dalam ember mungkin usianya baru sekitar 3,5 bulan. Insya Allah sebentar lagi akan saya bongkar dan saya masukkan ke dalam channel YouTube Rencang Klaten. Dan untuk sahabat-sahabat Rencang Klaten, perhatikan video ini dan cermati baik-baik apa yang ada di dalam kolam ini. Kalau sahabat-sahabat Rencang Klaten kurang jelas, bisa ditanyakan di dalam komentar. Dan mohon maaf untuk sahabat-sahabat Rencang Klaten yang memesan bibit tapi belum kebagian, mengingat jumlah bibit dari Rencang Klaten ini masih sangat terbatas ya teman-teman. Untuk memenuhi kuota lokal saja saya agak kesulitan. Jadi mohon maaf kepada sahabat-sahabat Rencang Klaten yang belum kebagian untuk pemesanan bibitnya. Dan untuk sahabat-sahabat Rencang Klaten, saya sarankan sekali lagi ya, kalau mau mencoba budidaya belut itu cukup dengan skala kecil saja, jangan langsung skala besar. Jangan tergiur dengan hasilnya, dimana pasaran di Indonesia itu bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia itu masih kurang dan kurang dalam untuk memenuhi kuota belut ini ya. Jangan tergiur dengan hasilnya, tapi pelajarilah dulu ilmunya, lalu praktekkan secara skala kecil dulu. Setelah sahabat-sahabat Rencang Klaten ini sudah yakin dan sudah tahu ilmunya, mungkin bisa ke tahap yang skala lebih besar. Dan perlu saya ingatkan lagi, hati-hati dalam berbudidaya belut, karena banyak sekali oknum-oknum mafia bibit belut itu di grup-grup Facebook. Bahkan sudah ada yang grup Facebook itu yang skala besar ya. Mafia bibit belut itu adalah mereka yang mengaku-mengaku sebagai pembudidaya, padahal belut yang dijualnya itu hanyalah belut hasil setruman yang diatasnamakan sebagai bibit belut budidaya. Perlu diingat untuk sahabat-sahabat Rencang Klaten khususnya, berhati-hatilah terhadap semua grup-grup Facebook terutama yang ada di Indonesia. Berhati-hatilah terhadap mereka yang mengaku pembudidaya belut. Setahu saya itu
di Indonesia ini belum ada yang membudidayakan belut. Lebih detailnya itu belum bisa membudidayakan belut skala besar yang bisa menjual bibit belut ke daerah manapun itulah. Para pemula dalam budidaya belut adalah sasaran empuk bagi para mafia-mafia bibit belut yang ada di Indonesia ini ya. Dan untuk sahabat-sahabat Rencang Klaten, cukup like, share, dan subscribe video dari Rencang Klaten, dan kita belajar bersama-sama tentang budidaya belut. Secara perlahan saya akan membongkar semua hal-hal inti yang sangat penting dalam budidaya belut ini, dimana belum banyak orang yang mengetahuinya. Maka dari itu angka keberhasilan untuk para pembudidaya belut pemula di Indonesia ini menjadi 0% ya untuk angka keberhasilannya. Hal itu disebabkan karena rata-rata orang Indonesia itu ketika menginginkan sesuatu itu pasti mereka membayangkan hasilnya, bukan caranya. Dan untuk sahabat-sahabat Rencang Klaten, saya akan mengajak kalian untuk bersabar dalam berbudidaya belut. Jangan terburu-buru ke bibitnya, tapi pelajari dulu medianya, cara hidup belut, dan gimana belut itu makan. Dan mohon maaf untuk sahabat-sahabat Rencang Klaten karena saya jarang upload video ya, mengingat kesibukan saya yang lumayan sibuk untuk akhir-akhir ini, apalagi semenjak ada pandemi ini, dan tanggung jawab saya yang lumayan besar. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat Rencang Klaten. Bila ada request video, silahkan tulis di kolom komentar, dan perhatikan sedetailnya kolam yang saya buat konten ini. Sekian dulu video dari Rencang Klaten untuk sahabat-sahabat budidaya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video dari Rencang Klaten agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten untuk sahabat-sahabat Rencang Klaten. Di lain kesempatan saya akan memperlihatkan kolam ini dalam keadaan siang hari agar semuanya lebih jelas dan sahabat-sahabat Rencang Klaten lebih puas. Sukses untuk kalian, dan salam budidaya dari Rencang Klaten. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.